Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Hari itu langit mendung ketika Raka dan istrinya, Nia, resmi pindah ke apartemen baru mereka di lantai 3. Apartemen kecil namun cukup nyaman di pinggiran kota, jauh dari kebisingan dan harga sewanya sangat terjangkau, terlalu terjangkau, bahkan untuk fasilitas sebagus ini. Unit kita nomor 3, ya? Tanya Nia sambil membawa kardus berisi buku. Iya, sebelah kanan, nomor 4. Katanya kosong, jawab Raka santai. Tetangga-tetangga mereka tampak ramah. Seorang ibu muda dari ujung lorong melambaikan tangan, dan seorang bapak paruh baya memberi salam hangat. Tapi anehnya, setiap kali mereka menyinggung unit nomor 4, wajah para tetangga langsung berubah kaku. Ada yang tinggal di nomor 4? Tanya Raka saat bertemu Pak Bram, tetangga seberang. Pak Bram diam sesaat, menatap pintu nomor 4 yang tertutup rapat dan tampak berdebu. Sudah lama kosong, katanya singkat, lalu segera pamit masuk ke unitnya. Raka dan Nia tak memikirkan lebih jauh. Mereka terlalu sibuk menata barang, memasang tirai, dan menikmati malam pertama di tempat baru. Tapi malam itu, di antara lelah dan kantuk, Raka terbangun oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia menengok ke arah pintu apartemennya, tapi tidak ada siapapun. Namun kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari dinding sebelah. Tepat dari arah unit nomor 4. Klek. Raka menyalakan lampu samping ranjang. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Ia duduk di tempat tidur, menajamkan telinga. Suara ketukan itu tidak terdengar lagi. Kenapa, Mas? Tanya Nia setengah sadar. Dengar suara ketukan, dari sebelah, jawab Raka pelan. Nia mengerutkan kening, tapi katanya kosong. Raka tak menjawab. Ia berdiri pelan, berjalan ke arah tembok yang memisahkan unit mereka dengan nomor 4. Ditempelkannya telinganya ke dinding, tapi hanya sunyi yang menjawab. Mungkin cuma angin, pikirnya. Ia kembali tidur, mencoba mengabaikannya. Namun esok paginya, saat Raka hendak keluar membeli sarapan, ia mendapati sesuatu yang membuatnya merinding. Di depan pintu unit nomor 4, ada jejak kaki basah mengarah keluar. Seperti seseorang keluar dari unit itu dengan kaki telanjang dan berlumpur. Raka memandangi pintu nomor 4 yang tertutup rapat. Ia mencoba memutar knopnya, terkunci. Tapi, kalau kosong, kenapa ada jejak kaki dari dalam? Saat itu pula, pintu unit 3 di seberangnya terbuka pelan. Seorang wanita muda dengan wajah pucat mengintip dari balik pintu. Mas, jangan sering-sering berdiri di depan unit itu, ucapnya lirih. Apalagi tengah malam. Sebelum Raka sempat bertanya, wanita itu menutup pintunya kembali, cepat dan tanpa suara. Dan kali ini, rasa dingin menjalari tengkuk Raka. Ada sesuatu yang tidak beres dengan unit nomor 4. Malam berikutnya, rasa was-was mulai tumbuh di benak Raka. Ia merasa terus-menerus diawasi. Kadang, dari sudut mata, ia melihat siluet samar lewat di balik lubang pintu. Tapi ketika dilihat langsung, tak ada apa-apa. Nia juga mulai merasa tak nyaman. Mas, tadi pagi aku dengar suara perempuan menangis dari sebelah, katanya saat mereka makan malam. Pelan, tapi jelas. Aku panggil-panggil, tapi nggak ada jawaban. Raka diam. Ia tahu Nia bukan tipe orang yang mudah berhalusinasi. Suara ketukan semalam, jejak kaki berlumpur, dan sekarang suara tangis. Aku mulai mikir, jangan-jangan unit itu, nggak benar, bisik Nia. Malam itu mereka tidur dengan lampu kamar menyala. Tepat pukul 1.49, suara itu datang lagi. Kres, kres. Bukan ketukan. Tapi seperti suara kuku panjang yang menggores tembok di sisi tempat tidur mereka, tepat dari arah unit nomor 4. Raka membuka matanya. Ia memandangi dinding itu dengan ngeri. Kres, kres, kres. Dan tiba-tiba, hah,
Sebuah napas berat terdengar dari arah dinding. Dekat, seolah ada seseorang menempelkan wajahnya dari sisi lain tembok. Raka bangkit dan mendekat pelan-pelan. Ia tempelkan telinga ke dinding. Petik 2. Tolong aku. Bisikan itu datang begitu jelas. Dari dalam unit nomor 4. Pagi harinya, Raka tak bisa tinggal diam. Ia mendatangi bagian pengelola apartemen. Seorang pria tua berjanggut tipis menyambutnya di ruang administrasi yang bau lembab dan penuh tumpukan kertas. "Pak, saya mau tanya, unit nomor 4. Siapa pemilik atau penyewa sebelumnya?" Pria tua itu berhenti menulis. Wajahnya mendadak tegang. "Kenapa nanyanya itu, Mas?" Raka ragu, tapi akhirnya berkata pelan, "Kami sering dengar suara-suara aneh dari unit itu, padahal katanya kosong." Si bapak menghela napas berat. Unit itu sudah kosong hampir 2 tahun. Terakhir yang tinggal namanya Ratna. Masih muda, kerja di salon. Katanya baik, sopan. "Lalu kenapa kosong, Pak?" "Dia ditemukan meninggal di dalam unitnya. Gantung diri. Tapi anehnya, waktu ditemukan, kondisinya mengerikan. Lidahnya putus, kukunya copot semua, matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan." Raka merinding. "Itu, bunuh diri. Resmi, begitu. Tapi saya sendiri nggak yakin." Si bapak mendekat, berbisik, waktu petugas buka unit itu, lantainya penuh goresan, seperti ada yang mengais keluar dari dalam. Raka mundur 1 langkah. Nafasnya berat. "Tapi kenapa unit itu nggak dikunci selamanya?" tanyanya gemetar. "Sudah, Mas. Berkali-kali. Tapi aneh, setiap beberapa bulan, pasti ada orang yang datang, ngaku dapat iklan sewa murah dari internet. Padahal, kita nggak pernah pasang iklan itu." Diam-diam, Raka mulai memahami satu hal. Unit nomor 4 tidak ingin kosong. Setelah mendengar cerita dari pengelola apartemen, Raka pulang ke unitnya dengan langkah berat. Ia tak langsung menceritakan pada Nia, hanya berkata, "Jangan dekati unit sebelah, ya." Namun malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sekitar pukul 11 malam, listrik di seluruh lantai 3 padam tiba-tiba. Hanya suara desis angin dari ventilasi yang terdengar. Nia menyalakan senter dari ponsel. "Mas, kenapa mati lampu?" "Gak tahu, tapi ini aneh, semua lantai 3 gelap, cuma kita yang mati," jawab Raka, menoleh ke lorong dari balik jendela kecil di pintu. Dan di sanalah ia melihatnya. Pintu unit nomor 4 terbuka. Perlahan, tidak ada yang mendorong, tidak ada angin. Tapi pintu itu bergerak seperti dibuka oleh tangan tak kasat mata. Sebuah suara samar terdengar dari dalam unit itu. "Masuklah." Raka mundur. Ponsel di tangannya bergetar tiba-tiba. Notifikasi tak dikenal muncul. "Kamu sudah melihatku. Sekarang gantian." Mata Raka membelalak. Ia menoleh ke jendela pintu, dan sekelebat bayangan wanita melintas dengan cepat di lorong. "Mas!" teriak Nia, yang juga melihatnya. Raka segera mengunci semua pintu dan jendela. Tapi saat hendak menutup tirai, ia terkejut bukan main. Di luar jendela apartemen lantai 3 itu, seseorang berdiri di kaca, menatap ke dalam. Seorang wanita berambut panjang, mata hitam legam, dan mulut terkoyak seperti robek dari telinga ke telinga. Dia tersenyum, lalu hilang seketika. Keesokan harinya, Nia mendadak demam tinggi. Tubuhnya menggigil, mulutnya komat kamit seperti mengigau. Raka panik, hendak membawanya ke klinik, tapi Nia mencengkeram lengannya erat. "Jangan tinggalkan aku, dia di kamar mandi." Raka menoleh cepat. Kamar mandi gelap, pintunya terbuka setengah. Tiba-tiba, keran air menyala sendiri, dan dari dalam terdengar suara wanita menyanyi lirih. Petik 2. "Kasih, jangan pergi." Suara itu serak, patah-patah, tercekik. Raka memberanikan diri menutup pintu kamar mandi. Ia mengambil air dan merendam handuk untuk menurunkan demam Nia. Tapi saat menempelkan handuk ke dahi istrinya,
Nia membuka matanya perlahan. Mata itu bukan mata Nia. Tatapannya kosong, pupilnya melebar, dan bibirnya mengucapkan sesuatu dengan suara berat dan dalam. Raka, kenapa kamu tidak membukakan pintu? Aku sudah mengetuk berkali-kali. Raka terhentak. Nia, atau entah siapa yang sedang merasukinya, tersenyum dingin. Aku Ratna. Aku tinggal di unit sebelah. Dengan sisa keberanian, Raka mengambil air doa yang ia simpan sejak dari rumah orang tuanya dulu. Ia percikan ke wajah Nia. Nia berteriak, tubuhnya menggeliat keras sebelum akhirnya terkulai lemas, napas terengah-engah. Aku mimpi dia, Mas, isak Nia. Dia bilang, dia sendirian di dalam. Gelap, dingin, bau darah. Dan terakhir, Nia berbisik. Dia ingin kamu datang ke unit 4. Raka tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap pintu unitnya sendiri, seolah-olah suara dari sebelah bisa menembus dinding kapan saja. Pukul 2 dini hari, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Dengan jantung berdegup kencang, ia menjawab, "Halo." Tidak ada suara. Lalu terdengar hembusan napas panjang, berat, seperti seseorang sedang menempelkan mulutnya ke speaker. Kemudian suara pelan itu berbicara. "Aku, sendirian di sini. Tolong aku, Raka." Klik, sambungan terputus. Tak sampai 2 menit kemudian, terdengar suara ketukan di dinding, keras, berirama cepat, tak sabar. Tok 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 tok. Raka memberanikan diri mendekat ke dinding yang memisahkan mereka dengan unit 4. Ia tempelkan telinganya lagi. "Aku bukan ingin menakutimu," bisik suara di dalam. "Aku cuma ingin seseorang melihat jasadku. Aku masih di dalam sini, Raka." Seketika, jantung Raka berhenti berdetak sejenak. Ia menarik napas cepat, lalu lari ke dapur. Ia ambil kunci pas dan obeng, alat seadanya, berniat membuka ventilasi kecil yang menempel ke arah unit sebelah. Meski awalnya ragu, ia berhasil membuka kisi logam yang memisahkan 2 ruangan itu. Namun saat celah kecil itu terbuka, bau busuk menyengat keluar. Bukan bau biasa, tapi bau mayat yang membusuk bercampur dengan karat dan debu tua. Dan dari kegelapan di balik celah itu, 2 mata mengintipnya. "Akhirnya kamu datang." Raka terjungkal ke belakang, terlempar oleh rasa ngeri ketika 2 mata itu memandangnya dari balik ventilasi. Mata yang tak berkedip, kelam dan penuh luka. Ia menutup celah itu cepat-cepat dan mengancingkan kembali kisi logam, tangannya gemetar hebat. Pagi harinya, ia memutuskan untuk kembali ke pengelola. Tapi pria tua kemarin tidak ada. Digantikan staf baru yang tampak gugup saat mendengar kata unit nomor 4. "Maaf, Mas, kami dilarang membongkar unit itu. Bahkan petugas kebersihan pun nggak boleh bersihkan bagian dalamnya." "Kenapa?" desak Raka. Petugas itu menunduk. "Karena dulu sempat dibongkar. Waktu Ratna ditemukan. Tapi, mereka cuma temukan 1 mayat." "Cuma 1, ulang Raka, bingung. Petugas itu berbisik, "Ada laporan dari warga." Suara tangis perempuan lain terdengar dari balik dinding, seminggu setelah Ratna ditemukan. Tapi waktu dinding dibongkar lagi, tidak ditemukan apa-apa. Hanya ada bekas tangan berdarah di dalam tembok. Bekas tangan, seperti seseorang dikubur hidup-hidup. Raka tak sanggup berkata apa-apa. Ia pulang dengan kepala berat dan hati yang penuh kengerian. Dan malam itu, saat ia duduk termenung di sofa, Nia datang membawakannya teh. Tapi ada yang aneh dari cara Nia berdiri. Lehernya kaku, bibirnya pucat, matanya tak berkedip menatap suaminya. "Nia." Nia tersenyum, senyum yang tidak seperti biasanya. "Aku sudah lihat siapa di dalam tembok itu," ucapnya pelan. Raka bangkit, mundur perlahan. "Siapa?" "Aku." Lampu padam, teh pecah di lantai. Dan dari arah tembok, terdengar suara retakan. Kres, kres, kres. Suara kuku menggaruk dari dalam dinding. Raka panik. Ia menyalakan semua lampu, mengguncang tubuh Nia yang berdiri kaku. "Nia, kamu kenapa?"
Bangun, ini bukan kamu. Tapi Nia hanya menatap kosong, tersenyum dingin. Tangan kirinya menunjuk ke arah dinding yang memisahkan mereka dari unit nomor 4. Dia masih di sana. Tapi bukan cuma dia, gumamnya pelan. Ada lebih dari satu yang dikubur. Raka mendekati dinding itu perlahan. Ia bisa merasakan hawa dingin mengalir dari baliknya. Suara goresan semakin keras, disertai isak tangis tertahan. Bukan satu, tapi dua suara wanita. Ketakutan sudah memuncak, tapi Raka tak tahan lagi. Ia mengambil linggis dari gudang kecil dan mulai membongkar dinding itu. Ngelak, ngelak. Serpihan beton rontok satu persatu. Lalu, dari balik retakan, muncul sehelai rambut panjang kusut. Raka berhenti. Tapi rambut itu bergerak. Seperti merayap keluar, mencari cahaya. Dengan satu hentakan, Raka menyobek lapisan akhir tembok. Dan saat itu, lubang besar terbuka, memperlihatkan pemandangan yang membuat perutnya mual. Di balik dinding, ada dua mayat wanita, satu tergantung, satunya lagi meringkuk dalam posisi duduk dengan mata terbuka, membusuk, namun jelas pernah hidup di sana. Di dinding, tergores dengan darah kering. Jangan kunci kami lagi. Tiba-tiba, lampu padam. Lorong menjadi gelap gulita. Dari dalam tembok yang terbuka itu, dua sosok keluar merangkak. Wajah mereka hancur, kuku mereka mencakar lantai, mata mereka kosong, tapi mereka tertawa. Sekarang, giliran kalian tinggal di sini, ucap salah satu dari mereka dengan suara berat. Raka mundur, menarik Nia, berlari keluar unit, namun saat membuka pintu, lorong sudah tidak seperti sebelumnya. Dinding dipenuhi coretan darah. Semua pintu unit di lorong tertutup rapat. Dan di ujung lorong berdiri bayangan tinggi, dengan kepala miring dan leher patah. Kalian tak bisa pergi. Sudah jadi bagian kami. Raka dan Nia berlari menyusuri lorong yang semakin sempit, semakin gelap, seolah apartemen itu berubah bentuk. Lorong seakan tidak berujung. Nafas mereka tersengal, namun langkah mereka terasa berat, seperti berjalan dalam lumpur tak kasat mata. Teriakan dari dinding terus terdengar, suara wanita, suara tawa, suara ratapan dan jeritan minta tolong. Jangan pergi, jangan tinggalkan kami. Raka mencoba menekan tombol lift. Tidak menyala. Ia menghantam pintunya, berteriak minta tolong. Nia menunduk, memeluk perutnya sambil menangis. Mas, aku nggak mau mati di sini. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat cepat, teratur, menyeret. Sosok wanita berambut panjang muncul di lorong, wajahnya robek, matanya hitam, dan tubuhnya menggantung seperti boneka rusak. Ia menyeret kepalanya di dinding, meninggalkan jejak darah dan potongan rambut. Temani aku, temani kami. Raka melihat pintu darurat, terbuka sedikit. Ia menarik Nia dan berlari ke sana. Namun saat mereka mendorong pintu, bukan tangga darurat yang terlihat, melainkan unit nomor 4. Pintu yang seharusnya ada di sisi lain koridor, kini berdiri di depan mereka, menganga seperti mulut hitam yang siap menelan. Mereka ingin mundur, tapi tak bisa. Dinding di belakang telah menutup, menyatu seperti tak pernah ada pintu. Lampu berkedip-kedip, dan dari dalam unit nomor 4, terdengar suara-suara. Selamat datang kembali, kamu yang terakhir, sekarang kita satu. Pintu tertutup perlahan, lalu gelap total. Beberapa hari kemudian, petugas keamanan apartemen menerima laporan bau busuk dari unit 3. Saat pintu dibuka paksa, tidak ada siapa-siapa. Hanya satu hal aneh. Di dinding kamar, tergores dengan paku. Tolong, jangan sewa ke siapapun lagi. Unit 4 membawa semuanya pergi. Di luar, seorang pria muda baru tiba. Ia tersenyum melihat kunci unit 3 di tangannya. Murah banget ya, unit ini, gumamnya. Petugas hanya diam. Tapi dari balik lorong, pintu unit nomor 4 kembali terbuka. Siap menyambut korban berikutnya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.